Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sinau Tani di sini. Di musim tanam padi yang kedua ini, di tempat area sawah saya masih adanya turun hujan ya. Walaupun terkadang hanya seminggu sekali, tapi hujan dan angin itu ada ya, dan anginnya pun cukup kencang juga ya. Dan ini padi sudah mulai merunduk ya, dan juga ada yang sebagian yang menguning. Tapi di musim kedua ini kita juga harus waspada juga ya, karena curah hujan itu walaupun seminggu 2 kali, kadang 1 kali, tapi hujannya lebat ya, disertai dengan angin ya. Dan ini di area sawah tetangga saya ini banyak juga yang rebah ya. Ini adalah contohnya yang padinya rebah ya. Nggak tahu ini jenis padinya apa, tapi ini kelihatannya kayak apa ya, kayak padi jenis apa ini belum tahu ya saya ya. Katanya ini jenis padi ketan ya. Ini terlihat dari gagangnya, ini kayaknya padi ketan ini ya. Tapi ini padi ketan jenis apa kita nggak tahu ya. Tapi kok ketannya kok tinggi-tinggi, ini jenisnya ketan apa? Ini tingginya hampir 1 meter lebih ya. Mungkin kebanyakan pupuk atau kurang kuatnya batang ini ya, atau ini pada rebah semua ini ya, yang ada di genangan air ya, yang bagian bawah ini. Ini tinggi sekali ya, hampir 1 meter lebih ini ya. Mungkin terlalu tinggi dan batangnya, kelihatannya batangnya kok ya juga besar juga ya, tapi kok roboh ya. Mungkin terlalu tinggi ya, mungkin terlalu tinggi batang padinya ya, sehingga tidak kuat menahan terpaan angin dan hujan ya. Kalau hamanya ini enggak ada ya. Tapi kalau dilihat keluarnya padi ini ya lumayan banyak juga ya, ini bulir padinya ini. Tapi pernah saya ketemu yang punya sawah ini, katanya padi ketan ya. Dan perbedaannya sama 32 jauh ya, ini yang 32 ya. Dan yang sebelah ini padi ketan katanya, tapi kok bulirnya begini ya, enggak seperti kalau ketan itu ada sedikit apa ya, ada sedikit sungutnya ya di pucuk bulir padinya ya.
Ya mungkin ini bisa menjadi pengalaman kita atau dulur-dulur tani semua ya, karena di musim tanam yang kedua ini masih ada curah hujan tinggi dan angin ya. Supaya yang tanam padi yang baru pemupukan pertama itu ya jangan terlalu banyak pemupukannya ya, nanti bila padi sudah merunduk itu berakibat bisa roboh ya, seperti ini ya kalau terlalu tinggi batang padinya ya. Dan tentunya ini juga menambah biaya ya, biaya untuk di sini bilang itu gendeli ya, tapi ini karena terlalu tinggi batangnya itu dia nekuk kembali ya, atau tidak bisa berdiri tegak ya. Ini seperti ini nih ya contohnya ya. Ini kalau tidak dicarikan pekerja untuk gendeli padinya ini tuh mungkin bulir padinya itu tidak bisa terisi ya, karena ini masih muda ya, atau dalam taraf pengisian bulir padi ya. Kalau keluarnya padi sudah sempurna ini ya. Tapi ini jenis padinya apa kita belum tahu ya, tapi orangnya bilang kok jenis ketan ya, tapi ini ketan kok sangat tinggi sekali. Ini yang rebah ini di bagian bawah ya, atau yang tempat bergenangnya air ya. Ini bagian atas ada rebah tapi tidak separah yang bagian bawah ini. Ya mungkin ini hanya imbauan ya, atau untuk dulur-dulur tani yang di musim kedua ini tanam padi dan baru mungkin pemupukan pertama ya, agar jangan terlalu banyak ureanya ya, agar tidak terlalu tinggi dan bisa mengakibatkan rebah ya, seperti ini ya. Karena di musim tanam kedua ini curah hujannya masih ada ya, dan disertai angin yang bisa mengakibatkan rebahnya padi ya. Oke, mungkin itu dulu ya dari Sinau Tani. Ini hanya untuk mengimbau juga ya, karena di musim kedua ini masih banyak masih ada curah hujan ya, khususnya untuk dulur-dulur tani yang tanam padi di dataran rendah ya. Mungkin prediksi kita bulan ini tanam yang kedua itu biasanya curah hujan sudah tidak begitu ada ya, tapi di tahun ini masih ada ya. 1 minggu
1 kali hujan sampai 2 kali hujan ya, dan disertai dengan angin ya. Oke, sekian dulu dari Sinau Tani ya. Mungkin itu bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua ya, yang bertanam padi ya, khususnya dulur-dulur tani semua ya. Oke, yang penting kita terus berusaha, maju terus petani Indonesia, dan jangan pernah menyerah.